Nahnu a'lamu bima yaqulun. Ay min takdzibir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nafyil ba'di. Wa ma anta alaihim bijabbar wa tujfiruhum wa turhimuhum 'alal imani billahi wal yawmil akhir. Innama anta mudzakkir wa dzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id wa man la yakhafu aylan bi'ilqa'il hujjati 'alaih. Allah berfirman surat Qaf ayat 45. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengingkari hari berbangkit. Padahal itu semua sudah dijelaskan oleh beliau. Agar mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para utusan Allah, dan beriman pada hari akhir, beriman pada hari kebangkitan, beriman dengan hari Isyaq, Sirat, surga dan neraka. Akan tetapi mereka menolak karena congkak dan sombong. Lalu Allah berfirman, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan ketika mereka mendustakanmu, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka mengingkari hari kebangkitan, wa ma anta alaihim bijabbar. Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Apa yang dimaksudkan dengannya? Maksudnya supaya kamu tidak memaksa mereka agar beriman kepada Allah. Supaya kamu tidak memaksa kepada mereka agar beriman pada hari akhir atau dengan hari akhir. Mengapa? Karena engkau adalah mudzakir, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Waliqaulihi ta'ala fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka beri peringatanlah dengan Al-Qur'an orang yang takut kepada ancamanku. Ini perintah dari Allah kepada Rasulnya. Karena beliau sebagai seorang mudzakir, seorang pemberi peringatan. Fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an. Bacakanlah Al-Qur'an kepada mereka. Karena yang mau mengambil manfaat dari Al-Qur'an sehingga mendapatkan bimbingan, sehingga mengetahui hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan, sehingga memiliki akhlak yang terpuji bagi mereka yang takut dengan ancaman Allah. Dan berilah peringatan pula kepada mereka yang tidak takut kepada ancaman itu. Mengapa peringatan itu diberikan kepada semua? Baik bagi seorang hamba yang hendak mengambil peringatan tersebut sebagai pelajaran, atau bagi hamba yang menolak, tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan itu. Maka itu semua harus disampaikan. Min bab itmamil hujjah. Bukti-bukti itu sudah ditegakkan. Bukti-bukti itu sudah disampaikan.
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan peringatan kepada orang yang takut. Man yakhafu wa'id. Karena yang bisa mengambil peringatan itu hanya terbatas kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah. Karena dialah yang memperoleh manfaat dari peringatan itu, dari nasihat-nasihat itu. Karena Al-Quran harus disampaikan kepada semua. Maka yang bisa mengambil manfaat hanya terbatas kepada orang yang beriman. Bukan kepada selain mereka. Allah berfirman surat Al-A'la. Ayat 9, 10, dan 11. Fadzakir inna fa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa. Jadi peringatan itu disampaikan oleh beliau kepada semua. Hanya saja yang mau mengambil manfaat dari peringatan tersebut terbatas kepada hamba-hamba yang takut kepada Allah, terbatas kepada para hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzakir inna fa'atiz zikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Bermanfaat kepada siapa? Bermanfaat kepada orang yang takut kepada Allah. Tentu dia akan mendapatkan pelajaran. Wa yatajannabu al-ashqa. Dan orang yang cilaka atau orang yang kafir, ingkar, sekalipun bukti-bukti itu sudah ditegakkan, akan menjauhi peringatan yang disampaikan oleh para utusan Allah. Maka lafal wa yatajannabu al-ashqa sebagai bukti bahwa peringatan itu berlaku secara umum. Yang bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut adalah orang yang beriman, yang takut kepada Allah. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman dan yang tidak takut kepada Allah, maka tidak akan mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang disampaikan oleh utusan Allah. Tentunya dia akan cilaka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.